Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Melsuro akan menjelaskan mengenai penelitian tentang sebuah hadis, yaitu penyakit dan obat. Nah, hasil penelitian ini mengenai sebuah hasil dari penelitian sanad dan matan. Dalam makalah ini saya akan membahas mengenai hadis-hadis yang terkait yang berkenaan dengan penyakit dan obat, yang menunjukkan bahwa seluruh jenis penyakit yang menimpa seseorang pasti memiliki obat yang dapat digunakan untuk mencegah, menyembuhkan, atau paling tidak untuk meringankan penyakit tersebut. Nah, berangkat dari sinilah saya sebagai penulis pribadi ingin meneliti lebih dalam asbabul urud, terus kontekstualisasi kajian sanad dan matan, serta keabsahan hadis tersebut. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu ke pembahasan. Nah, pembahasan di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama kajian kuantitatif hadis, dan yang kedua kajian kualitatif hadis. Nah, kajian kuantitatif hadis ini ada beberapa hal yang harus kita telitikan. Yang pertama mengenai redaksi hadis. Nah, hadis yang dipilih dalam kegiatan penelitian kali ini adalah sabda Rasulullah SAW mengenai penyakit dan obat yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, Bafi ar-Rajuli yatada'u, nomor hadis 3357. Nah, setelah kita mengetahui redaksi hadis tersebut, maka tahap selanjutnya yaitu takhrijul hadis. Nah, takhrijul hadis ini merupakan salah satu proses awal dalam melakukan penelitian. Hal ini tidak boleh di skip atau tidak boleh tidak dilakukan dalam hal penelitian ini. Nah, untuk meneliti kesahihan sebuah hadis, kita perlu meneliti kualitas sanad maupun matannya. Nah, langkah awal tersebut adalah melakukan takhrijul hadis, yaitu suatu langkah penelusuran letak hadis dalam kitab-kitab primer yang mencantumkan suatu hadis secara lengkap, sempurna dengan sanadnya. Nah, bagi seorang peneliti hadis, kegiatan takhrij hadis ini sangatlah penting. Nah, setelah adanya kegiatan takhrijul hadis terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Abu Dawud, maka dengan menggunakan CD-ROM Mausu'ah al-Hadis Asy-Syarif dan CD-ROM Al-Maktabah Syamilah serta CD-ROM di 2 pustaka, maka dapat dilihat bahwa hadis terkait diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad bin Hambal. Nah, berikut data-data yang memuatnya. Yang pertama, Sunan Tirmidzi ada di juz 7 halaman 349 dalam kitab Majaa fi ad-dawa'i wal hathu alaih. Dalam hal ini redaksinya sebagai berikut. Nah, yang kedua itu Sunan Ibnu Majah juz 10 halaman 234. Matan hadisnya seperti ini. Ada tambahan redaksi hadis sedikit seperti itu. Yang ketiga Musnad Ahmad bin Hambal juz 37 halaman 408. Nah, di sini ada lebih banyak ziyadahnya, namun redaksinya akan tetap sama, atau maknawinya akan tetap sama seperti itu. Selanjutnya itu i'tibar sanad. I'tibar merupakan proses menyertakan sanad-sanad lain dalam penelitian hadis untuk mengetahui apakah ada pendukung dengan periwayat lain atau tidak. Nah, kata lain, i'tibar adalah suatu upaya membandingkan seluruh jalur sanad dengan adanya sebuah pendukung periwayat yang berstatus mutabi atau syahid. Nah, untuk memperjelas dan memudahkan dalam proses i'tibar, kita perlu pembuatan sanad. Nah, dalam pembuatan sanad ini ada 3 hal pokok yang harus kita cantumkan. Yang pertama itu jalur seluruh sanad, yang kedua nama-nama periwayat untuk seluruh sanad, dan yang ketiga itu metode yang diriwayatkan oleh masing-masing periwayat. Nah, di sini itu dalam mengemukakan riwayat Abu Daud yang menyandarkannya kepada 2 periwayat sebelumnya, yaitu Hafsah bin Umar An-Namiri dan Syu'bah dari Ziyad bin Ailaqah.
Nah, kedua perawi tersebut dalam ilmu hadis disebut sebagai sanad pertama. Oleh sebab itu, sanad terakhir untuk riwayat di atas adalah Usamah bin Syarik, yakni riwayat pertama karena beliaulah sebagai sahabat Nabi yang berstatus sebagai pihak pertama menyampaikan riwayat hadis tersebut. Nah, yang pertama yaitu Usamah bin Syarik sebagai periwayat pertama, berkedudukan sebagai sanad 4. Nah, Ziyad bin Ilaqah periwayat kedua sebagai sanad ketiga, dan Syu'bah periwayat ketiga sebagai sanad kedua, dan Hafsah bin Umar An-Namiri itu periwayat keempat sebagai sanad pertama, dan Abu Daud periwayat kelima sebagai mukharrijul hadis. Nah, dari pemaparan tabel ini lambang periwayatan yang digunakan dalam meriwayatkan hadis adalah berbeda-beda. Dari tahrij hadis tadi itu kita bisa lihat ada yang menggunakan hadatsana dan ada yang menggunakan an, sehingga terjadi perbedaan metode periwayatan dalam sanad hadis terkait. Nah, berikut sanad pokok periwayat Abu Daud sebagai berikut. Yang pertama itu Rasulullah, terus Usamah bin Syarik, terus Ziyad bin Ilaqah, terus Syu'bah dan Hafsah bin Umar An-Namiri, selanjutnya Sunan Abi Dawud. Nah, seperti itu. Terus kita harus ada itibar. Nah, mengenai itibar di dalamnya terdapat proses pengumpulan semua sanad hadis yang telah kita tahrij tadi di atas itu. Dari seluruh muharrij itu kita gabung menjadi satu skema besar. Namun sebelum berlanjut ke proses tersebut ada dua langkah pertama yang masing-masing muharrij untuk memberikan gambar banding terhadap skema sanad Abu Daud. Nah, yang pertama itu skema hadis riwayat At-Tirmidzi, terus skema sanad riwayat Ibnu Majah, dan selanjutnya itu skema sanad riwayat Ahmad. Nah, di sini dalam periwayat ketiga. Nah, seperti itu teman-teman. Sudah kelihatan ya bedanya di periwayat ketiga di Sufyan bin Uyainah, Abu Awanah, serta dalam skema sanad riwayat Ahmad itu Syu'bah. Nah, di sini kita dapat simpulkan bahwa setelah melihat skema sanad tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa dalam hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud ini mempunyai muttabi' saja, tidak ada syahid. Hal ini karena At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad mengambil hadis yang sama dari guru teratas Abu Daud, yaitu Usamah bin Syarik. Sedangkan muttabi' dalam hadis ini sangatlah banyak, ada beberapa. Itu untuk memperjelasnya kita lihat bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama itu Syu'bah sebagai periwayat ketiga, berkedudukan sebagai tabi'ut tabi'in senior, memiliki dua mutabi yaitu Sufyan bin Uyainah dan Abu Awanah. Keduanya menyandarkan periwayat kepada Ziyad bin Ilaqah. Nah, kita bisa melihat di ini hasil skema sanad ini. Nah, yang kedua itu Hafsah bin Umar An-Namiri, periwayat keempat, berkedudukan sebagai tabi'ul utba senior, memiliki tiga mutabi yang setingkat dengannya yaitu Muhammad bin Ja'far, Abu Bakar bin Abi Syaibah, dan Bashar bin Muaz al-Qadi, masing-masing menyandarkan periwayat yang berbeda. Nah, yang ketiga itu Abu Daud yang merupakan periwayat terakhir yang berkedudukan sebagai mukharrij al-hadis yang mendukung periwayatan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad sebagai pendukung. Nah, seperti itulah gambaran pemaparan mengenai syahid maupun muttabi' yang mendukung jalur periwayatan Abu Daud dari Usamah bin Syarik. Nah, apabila ditinjau dari segi jumlah perawinya, maka hadis riwayat Abu Daud ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Nah, pada tabakat pertama dan kedua, yaitu pada tingkatan sahabat dan tabi'in, hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat saja, sehingga hadis ini dapat dikategorikan sebagai hadis ahad karena hadis ini diriwayatkan oleh satu orang saja. Nah, kemudian pada tabakat selanjutnya, itu hadis ini diriwayatkan oleh periwayat yang berjumlah lebih dari 2 periwayat, sehingga hadis ini dapat dikategorikan sebagai hadis masyhur. Akan tetapi, karena kemasyhuran hadis ini tidak terdapat pada seluruh tabaqat periwayat, maka hadis riwayat Abu Daud dari sahabat Usamah bin Syarik termasuk ke dalam kategori hadis ahad. Selanjutnya yaitu kajian kualitatif hadis. Nah, yang pertama itu kesohihan sanad. Nah, ada unsur-unsur atau kriteria kesohihan sanad yang dapat kita ketahui dan harus kita ketahui, yaitu sanad yang bersangkutan harus bersambung mulai dari mukharrijnya sampai kepada Nabi dan selanjutnya. Nah,
Dengan penelitian sanad, maka unsur-unsur tersebut berlaku sebagai acuan dalam mengetahui hadis sahih dan tidaknya, serta berhubungan dengan rangkaian atau ketersambungan sanad, dan ada yang berhubungan dengan keadaan pribadi periwayat. Maka di sini penulis akan meneliti kualitas periwayat, ketersambungan sanad, dan meneliti adanya syadz dan ilat. Nah, yang pertama itu meneliti kualitas periwayat dan ketersambungan sanad. Nah, peneliti memulai dari periwayat terakhir dari yakni Abu Daud, lalu diikuti periwayat sebelumnya Abu Daud, dan seterusnya sampai periwayat pertama. Untuk memudahkan, maka saya menyusunkannya sebagai berikut dalam bentuk tabel. Nah, pertama Abu Daud, yang kedua Hafsah bin Umar An-Namiri, Syu'bah Ziyad bin Ilaqah. Nah, dari tahun wafat lahirnya ini sudah jelas ya, guru, murid, serta penilaian ulama masing-masing semuanya itu hampir bersifat thiqah, bahkan lebih daripada thiqah. Nah, seperti itu. Nah, mengenai pemaparan data periwayat hadis jalur Abu Daud dari Usamah bin Syarik ini, maka seluruh periwayat yang terdapat dalam sanad yang diteliti, masing-masing mereka itu bersifat thiqah. Bahkan sebagian dari para periwayat tersebut kethiqatannya berperingkat tertinggi. Nah, dan sanadnya dalam keadaan bersambung, mulai dari mukharijnya sampai kepada sumber utama berita, yaitu Rasulullah SAW, yang terekam dalam beberapa kitab rijalul hadis, sehingga hadis ini mengangkat derajat sahih. Begitu. Wafatnya itu hampir semuanya bertemu, dan ketersambungan sanadnya itu pasti, serta tidak ada ilatnya, karena penilaian ulama itu hampir semuanya itu thiqah, seperti itu. Nah, dilihat adanya syadz dan ilat, di sini juga tidak ada syadz dan ilatnya ya, karena hanya karena tampak jelas bahwa seluruh sanad Abu Daud ini berjumlah 4 buah di luar muharijnya, terletak pada sanad 1, kedua, dan ketiga itu, dan keempat memiliki satu muttabi'. Namun hak tersebut tidak mengurangi kekuatan para periwayat bersangkutan, karena beliau merupakan para thiqah tanpa syarat, seperti itu. Sehingga oleh sebab itu sangat kecil kemungkinan sanad Abu Daud memiliki syadz dan ilat, seperti itu. Oleh karena itu dinyatakan hadis ini terhindar dari. Selanjutnya kita masuk ke natijah. Nah, kesimpulan dari kritik sanad berdasarkan hadis yang saya teliti tersebut. Nah, hadis ini memiliki banyak sanad, namun tidaklah mutawatir, melainkan ahad, melihat dari jumlah periwayat yang terdapat dalam seluruh sanad. Nah, pada periwayat tingkat pertama berstatus gharib, dan mulai periwayatan tingkat ketiga dan seterusnya berstatus masyhur, sehingga hadis riwayat Abu Daud dari Usamah bin Syarik ini periwayatannya bersifat thiqah, sanadnya bersambung, terhindar dari ilat dan syadz. Dengan demikian, maka penulis menyimpulkan bahwa hadis tersebut memiliki berkualitas sahih li zatihi. Nah, selanjutnya itu kita ke kritik matan. Nah, dalam kritik matan ini, setelah adanya kritik sanad, maka adanya kritik matan. Nah, menurut Salahuddin Al-Adlabi, ada tolak ukur untuk penelitian matan. Yang pertama, tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Quran, dan seterusnya. Nah, dalam hadis surat Abu Daud, kandungan matan hadis ini dikritik oleh Syekhuna Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, mensahihkannya hadis ini dalam kitab yang berjudul Al-Jami' Asy-Syahih mimma laysa fi Shahih. Nah, dalam hadis setema juga dijelaskan oleh Mukharrij Tirmizi bahwa hadis ini merupakan hadis hasan sahih. Nah, sehingga saya menarik kesimpulan sebagai penulis bahwa hadis ini diteliti, maka hadis ini dapat dikemukakan bahwa terhindar dari syadz dan ilat. Nah, hadis yang dikutip hadis di atas merupakan hadis sahih. Seluruh sanadnya itu setelah diteliti berbagai macam proses, maka hadisnya sahih. Nah, sehingga saya dapat menyimpulkan dari penelitian sanad dan matan mengenai hadis
penyakit dan obat. Dari penelitian mengenai kritik sanad dan matan terhadap hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, dapat disimpulkan bahwa dari segi aspek sanadnya berkualitas sahih lizatihi berdasarkan persyaratan sahih yang ada di dalamnya. Sedangkan dalam penelitian matan hadis, maka hadis ini termasuk hadis sahih juga karena mengikuti konsep-konsep kesahihan matan, sehingga dari kedua aspek tersebut hadis riwayat Abu Daud ini berkualitas sahih dan dapat diterima sebagai hujjah.